Ya, sebelum video dimulai, gue mau ingetin bakal ada DPI 1000 episode. Catat tanggalnya 11 November 2023. Tunggu war tiketnya karena bakal sangat terbatas kuotanya. Karena kita mau bikin se-intimate itu sama kalian semua para jebret tim. Bakal ada Untold Story DPI, ada Pandit Full House alias semua bakal hadir dan kita bakal seru-seruan sama kalian semua. DPI 1000 episode buat kalian eksklusif dan gak akan tayang di mana-mana. See you at DPI 1000 episode. Aduh Ji, gue stres banget nih. Kenapa keinjek kakinya? Gue kalau stres harus minum dulu Ji. Woi, Awi iklan. Aus, Aus, Awi. Karena menyon nggak ada nanti. Kenapa? Ya, Bisa Ganteng-ganteng. bisa begitu ya. Agak Luar janggal biasa. kelakuannya. Bisa begitu loh. wah, Apalagi suaranya janggal banget. Ini menyon ini karena kemarin kan Menyon kartu beneran, merah, kartu menyon merah. beneran. Menyon kan kartu merah sampai membuat Giroud akan menjadi kiper backup buat Milan sampai akhirnya di website utamanya dipasang tuh buat ngebully tim-tim lain ya. Giroud menjadi backupnya dan gue baru tahu juga ternyata Sportiello juga absen juga karena cedera dan harus memakai seorang Mirante. Dan juga kita lihat bagaimana Menyon dari tahun lalu, tahun ini menjadi sosok yang sangat vital, sosok yang sangat kuat di saat back-backnya Milan lagi agak berantakan. Menyon berapa kali selalu memberikan yang ekstra pertahanan lebih lah, ekstra sayap lebih buat kalian para wanita yang tidur malam hari bukan. Aduh. Seorang Vital Menyon, apa sih makin ini? makin Alat kacau. apa Aduh. gimana? seorang Menyon kehilangan orang Menyon akan sangat berpengaruh. Kemarin kan hanya berapa menit dengan ada Giroud di sana walaupun ada satu save yang memang cukup krusial, tapi ini 90 menit seorang Mirante yang nggak pernah main cukup lama tiba-tiba main dua di tahun tim ya, 2 tahun start iya, pertama ini gimana Mas? Lu melihatnya akan menjadi sesuatu yang something buat Milan nggak? Ya bagus gitu kan. Ya pasti bukan bermasalah, pasti ada something yang bikin mereka gak nyaman. Ya tadi lo bilang, itu kan Menyong memberikan kenyamanan Nyamanan kan banget sih. buat Arsenal. Buat Apalagi- Milan. Udah ini sih. Menang Arsenal berarti ya? Iyalah. Memberikan kenyamanan di lini belakang. Walaupun belakangan backnya cukup solid, cuman kan selalu ketika bola lo keterobos tapi belakang masih ada Menyong, itu selalu bisa memberikan kenyamanan tadi gue bilang, keamanan yang ekstra. Nggak ada dia, Sportiello bisa menjadi jawaban, tapi nggak ada Sportiello, Mirante ya orang udah nggak main 2 tahun, pasti jam terbangnya lo tau lah, pasti nggak akan semudah itu dia beradapt. Cuman ya dia kan punya pengalaman yang cukup panjang, selalu berada di Milan dalam 2 tahun terakhir, selalu berlatih bersama, ya harapannya chemistry itu akan ada gitu. Cuman game situationnya itu kan yang belum pernah dia rasakan. Jadi gue rasa in a way ini akan mengganggu Milan, terutama ketika Juventus kita lihat lini serangnya pun cukup solid, cukup banyak pemain-pemain yang sudah balik ke posisi aslinya, maksudnya si Milik udah bisa main, si Vlahovic juga ada kemungkinan bisa main Vlahovic kan? juga bisa Chiesa yang bermain, masih absen ya? Kosti kecuali Chiesa ya, sama back-backnya kan Danilo tampaknya absen nggak tuh. absen. Ya dua back di belakang mereka Danilo. absen. Tapi kalau dari sisi serangnya ini akan menjadi salah satu masalah sih menurut gua ya buat AC Milan. Nah gimana Dilo melihat bagaimana AC Milan ini akan menjadi sebuah kekhawatiran atau justru menurut mereka nggak begitu ada masalah karena Juve-nya pun juga lagi nggak baik-baik aja sebenarnya. Juve biasa aja, Milan Dan pemainnya juga ada yang bagus. absen juga. Karena dia masih punya klasmen sekarang berapa 21 poin kalau nggak salah. Ya, Juve peringkat 3 loh. Peringkat 3 ya, jadi Beda kalau 4 menang poin sama Milan kan. ya, jadi ya buat gua absennya si Menyong, Hernandez juga di bek kiri yang bakal main nanti Florenzi kayaknya. Terus tentu fokus bakal ke Mirante semua, headset bakal ke Mirante semua karena ini start pertama dia dalam 2 tahun terakhir. Gua nggak ngerti kesiapan Mirante bakal seperti apa. Cuman Juve lagi bagus juga, ya walaupun permainan yang nggak terlalu signifikan. Cuman ya ini Juve bisa merepotkan. Cuman apakah itu bisa nanti memanfaatkan absennya Menyong dan juga Hernandez? Ya gue belum tahu juga. Mungkin buat gue pemain paling mudah diekspos di Milan adalah Calabria ya, karena seperti menghadapi Napoli juga dia speed dalam mundur ke belakangnya, track back ke belakangnya juga biasa banget. Jadi buat gue ini pertandingan yang harusnya bisa dimenangkan oleh Milan. Gue melihat ini akan menjadi pertandingan alot loh karena ya seringkali kan Milan Juve agak alot apalagi ini banyak pemain juga absen
Dan di tengahnya Milan kan banyak yang absen ya. Loftus-Cheek cedera, Krunic cedera, si siapa lagi cedera? Calabria juga Benacer kayaknya juga cedera Iya. kan. Benacer udah lama kan Benacer cederanya. udah lama cedera, makanya dia otomatis harus pakai si Reinders. Adli. Terus siapa? Adli. Iya, Racin Adli yang katanya Adli sempat nggak dibilang cedera tapi kan? next Zidane main. atau Adli apalah nggak? itu ya. Adli Terus main. juga tapi yang gua sekarang menarik adalah bagaimana Pulisic ya. Di sini dia betul-betul menjadi pemain yang cukup berperan sangat besar, bahkan di timnas pun juga lagi bagus-bagusnya. Apakah Pulisic akan menjadi pemain yang benar-benar menjadi yang diharapkan selama ini oleh Milan ya? Kayak nomor 10-nya atau pemain kreatifnya yang bisa menjadi pencetak gol juga gitu. Iya, lini depan Milan kan lebih nyaman ya, ada Leao, ada Pulisic dan juga ada si Giroud. Tentu buat gua ini lebih menyeramkan dibandingkan Vlahovic dan siapa satu lagi Juve? Milik gitu karena ya Moiskin. Iya. Miskin. Ya kan, jadi buat gua justru Buat kenapa kulit tuh, kenapa gua bilang game ini harusnya bisa dimenangkan oleh Milan walaupun midfield mungkin dimenangkan oleh Juve karena ada si apa namanya McKennie ya Argentina yang bakal memainkan pertandingan 100-nya menghadapi Milan. Artinya bahwa secara lini tengah Milan Winston mungkin McKennie, Amerika. iya. Oh. Jadi buat gua di pertandingan menghadapi Juve nanti Juve mungkin unggul di lini tengah. Cuma kalau lini depan buat gua kecepatan terus support dari lini belakang buat gua Milan lebih advance dibandingkan Juve. Jadi buat gua harusnya dimenangkan Milan. Ya. Tapi dan minggu depannya kan Liga Champions juga ya? Iya. Nah ini kan harus membagi waktu juga karena atau membagi rotasi, membagi stamina, mengingat Milan di Champions League juga nggak baik-baik aja kan. Dia harus Ini PSG mengejar- lagi. Iya, ketemunya PSG setelah 2 pertandingan juga nggak baik-baik aja. Iya. Nah ini gimana? Lo melihat apakah dia akan membagi waktu dan rotasinya ini menghadapi Juve atau justru dia akan all out di sini sementara di Liga Champions ya udah apa adanya aja gitu. All out, harus all out. Maksud gua di laga sepenting ini, di mana media sana mengatakan bahwa ini pemenang Scudetto akan lahir dari 2 tim ini. Wah, gila lu. Inter tadi anggap bukan Inter. Gila lu. Walaupun Inter menang Iya sih, setuju. telak ya. Inter menang telak lawan Milan ya. Iya, emang Cuman gila. media di sana bilang ini kandidat juara Italinya adalah 2 tim ini. Ya, gue lihat ya ini sebuah keharusan untuk menang. Lo mau rotate gimana kalau pemain lo nggak cukup banyak gitu kan pilihannya tadi lo bilang, terutama di lini tengah. Krunic nggak main, Benacer tadi dari awal nggak main. Ya si apa namanya si Reinders oke dari sisi permainan. Cukup Cuma Reinders. ya Musa sama si tadi Adli ya mungkin pemain-pemainnya menurut gua untuk bertarung dengan gelandang-gelandang Juve agak berat bagi Milan untuk sekarang ya ketika para pemain-pemainnya cedera. Ditambah lagi tadi posisi sayap mungkin Juventus masalahnya mungkin di dua pemain belakang ya ketika si Bremer sama si Danilo nggak bisa Alexandro sama Danilo nggak bisa bermain. Cuma kan Bremer, Rugani, Gatti 3 pemain yang sebetulnya sama kualitasnya mirip-mirip. Sama dia. Sama. Kualitasnya menurut gua mirip. Jadi dari sisi pertahanan pun nggak akan bermasalah. Ditambah lagi wingback mereka juga lumayan tajam. Kostic di kiri bagus banget. Ya, Di kanan crossingnya bagus sih. si Timothy Weah, siapa? Iya, Timothy Weah Iya, ganti-gantian Timothy tuh Weah, Amerika. Timothy Weah juga lagi bagus-bagusnya untuk nyisir Iya, crossing dari kanan sisi sayap. Ditambah lagi di posisi kiri kan jadi pertanyaan ketika Theo Hernandez nggak main siapa yang akan dimainkan. Tadi Florenzi menjadi salah satu opsi. Cuman kan Florenzi juga dari sisi defense menurut gua kurang. Sementara kalau dia offense overlapping bagus gitu. Nah, ini akan bisa dimanfaatkan oleh Juventus justru dari serangan-serangan sayap. Monster tinggi di depan dalam sisi dalam diri Milik dan juga Vlahovic itu kan menjadi masalah buat lini belakang. Tapi kita ngeliat dengan absennya seorang Fagioli berpengaruh nggak dari sisi kedalaman squad Juve karena Pogba kan udah nggak bisa main, Fagiola juga akan absen. Ini cukup berpengaruh nggak dari dengan dia skandal judul? Enggak, masih ada Rabiot, masih ada McKennie, masih ada Locatelli, maksudnya tuh cukup solid Cukup gitu kuat loh ya. dibandingkan Midfieldnya bagus Juve, midfieldnya bagus. Walaupun McKennie juga akhirnya mendapatkan tempat lagi ya. Kita Yes. tahu McKennie sempat Walaupun melebar akhirnya kan jadi akhirnya melebar jadi kan. pemain sayap yang Iya, ganti-ganti serba sama bisa gitu kan Timothy. posisinya. Tapi apakah cukup ini untuk membawa Juve untuk menjadi total contender tahun ini? Enggak. Enggak ya? Enggak. Buat gua Milan sama Inter yang Walaupun fokusnya cuma Serie A doang tahun ini. Iya, buat gua kalau Juve enggak lah tahun ini. Milan sama Inter yang buat gua bakal diperbincangkan lebih lama. Ya. Kalau ngeliat dari lini serangnya, apakah Vlahovic sudah sebagus itu? Enggak. Ya kan? Maksud ya, gua, tapi cukup untuk kita bicara Serie A, untuk bola-bola yang biasa dia sukain, bola-bola crossing. mau sekarang udah berapa gol sih dia? Kayaknya belum. Kayak Kan dia sempat cedera juga nggak main. Oh iya. Tapi kan tahun lalu juga cuma 10 gol. Vlahovic gitu. 4 gol. Oh, Top lumayan ya, scorer 9. sementara bareng si Chiesa, Vlahovic, Milik 2 gol, Danilo Gatti 1 gol 1 gol.
Jadi kalau gue lihat tadi ya komposisi ya untuk sekarang komposisi tengahnya Juve cukup nyaman dengan tadi gue bilang. Nketiah berapa, Di? ada Nketiah? Rabiot. Vlahovic 4 gol. Nketiah berapa? Apa? Nketiah berapa? Mau dibandingin sama Enggak, Nketiah? berapa musim ini coba? Gak tau gue Kan Nketiah. dia, Arsenal katanya mau beli Vlahovic. Kita lihat Enggak, doang. siapa coach yang ngomong? Iya, maksudnya kan fans Arsenal pada melambung dengan Enggak, gue sih udah say Koci goodbye kan. ke Seorang Vlahovic. Nketiah. Dibanding Jesus. 2 gol. 2 gol. Berarti Vlahovic lebih bagus dari Iya dong. Cocok lah dibeli. 4 gol di Serie A sama 2 gol di Premier League. Wow. Nah ini kan seorang Vlahovic ini namanya sangat besar, dibeli dengan Juve dari Fiorentina dengan harga cukup mahal. 60-an ya? Tahun lalu di awal musimnya cukup oke, tapi tahun lalu menurut gua jelek untuk seorang Vlahovic, dan tahun ini pun gua belum melihat Vlahovic yang kayak di waktu di Fiorentina ataupun di awal Juve. Apakah dia akan memenuhi ekspektasi sebagai striker kelas dunia, karena di awal-awal pun dia sesumbar kan. Iya. Gua sekelas sama Haaland, cuman gua exposure-nya aja nggak dapat kayak gitu. Mungkin kalau sekelilingnya kayak dia di City ya bisa aja dia kayak Apalagi kan Haaland. Haaland di Dortmund bagus, Mas. Karena sekelilingnya bagus. Iya sih itu juga di Sancho Fiorentina tadi lu bilang bagus loh kan. Sancho di Dortmund bagus dong, Ji. Oh iya maksudnya. Maksudnya Di kalau MU aja. kalau personal satu-satu, gue bilang kualitasnya nggak sejomplang itu gitu. Kalau kita bicara Haaland sama Vlahovic, cuman kan bola yang Oh, dipasok. come on, Mas Vlahovic sama Jauh Haaland lah, Mas. Jauh Bukan itu. maksud gue tuh ya bisa, cuman nggak sejauh itu Jauh. kualitasnya. Enggak Jauh. lah, Gua 3 level lah ngeliat gua. enggak lah. Kan dia nggak pernah dapet tandem yang konsisten sepanjang itu. Lini serangnya juga nggak pernah. Haaland main sama Daniel Malen aja bagus, Mas. Ya, kualitas dia dari sisi kanan itu kan berganti terus. Siapa Chiesa kadang main di situ, kadang-kadang main dengan 4-4-2, kadang-kadang 5-2, kadang Nah, buktinya 4-3-3. Piala Dunia kenapa dia nggak starter juga ya? Berarti kan ada masalah ketika dia Piala Dunia aja nggak Kalau starter. akhir musim kemarin kan dia emang cedera dan nggak cukup fit untuk bisa tampil di durasi yang cukup panjang. Jadi berapa kali kan dia di rotate. Dan tadi gue bilang pasangannya itu kan berganti terus, kadang Milik, kadang Kean, kadang itu. Jadi kan dia nggak pernah dapat komposisi yang tepat untuk bisa menyuplai dia menjadi goal scorer. Tapi despite of itu dia bisa mencetak gol dengan cukup reguler. Jadi menurut gua dia punya kualitas yang oke untuk menjadi seorang goal getter. Oke, tapi apakah cukup untuk menjadi seorang striker yang membandingkan dirinya dengan Haaland sebagai world Saat class lu striker? membandingkan seperti itu, lu sadar baru di bawah dia, Ji. Iya kan? Gue sehebat dia kok, berarti lu di bawah dia gitu. Nah, Kalau dia- gitu. dia Ya berarti memang, tapi nggak lu jauh. Pada Haaland sebagai orang yang pengen dia kalahkan. Dia up, sebenarnya iya, kan. coming up tuh. Nah, prediksi Milan Juve. Milan kalau nggak seri. Gue nggak lihat Juve menang. Main di mana sih ntar? Milan. Kandang Milan. Ah iya. Main di Milan. Oh seneng dong nanti nih Senin. Main di Milan. Aduh sorry lagi deh gua. Gue juga deh. Kalau bisa Juve menang lah. Kalau bisa, semuanya kalau bisa ya, seri kalau bisa ya, kalau bisa ya. Kenapa Tapi lu seri minta? lah. Oh Internya biar bisa. Oh iya iya. Ah, biar Inter naik. Tapi Inter harus menang dong. Benar. Inter kalah juga lagi. Karena lawan tim kecil juga suka jelek gitu dia. Gue suka pusing tuh ngeliat Inter Milannya dengan Ya, di bisa yuk di kandang nih Milan nih. Bisa lah Milan lah. Kalau lu siapa jagoannya? Ya Milan dong pakai Milan. nanya. Nggak kirain mau komedi, Juve dong gitu. Iya, karena suka ada panjang. Iya. Oke, Jebret Tim Desa masih punya satu topik menarik lagi. Jadi jangan kemana-mana, kita langsung lanjut ke episode berikutnya.